Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrendi Khulafa Laksana, NIM 131181143. Di sini saya akan menjelaskan eh, tentang fenomena konveksi bebas dan hubungannya terhadap time constant. Konveksi merupakan salah satu fenomena yang berkaitan dengan bidang mesin yang mana secara spesifik termasuk ke dalam bidang perpindahan panas. Pada umumnya, konveksi dibagi menjadi dua jenis, yaitu konveksi bebas dan konveksi paksa. Konveksi paksa adalah jenis konveksi yang mana perpindahan panas dapat terjadi dengan pergerakan fluida secara paksa, sedangkan konveksi bebas adalah jenis konveksi yang mana perpindahan panas terjadi karena adanya gerakan partikel fluida tanpa adanya paksaan secara alami. Pada konveksi bebas ini, perpindahan panas terjadi murni karena adanya perbedaan temperatur antara spesimen dan lingkungan sekitar. Dengan adanya konveksi bebas yang terjadi, maka akan ada perubahan temperatur yang terjadi, baik itu peningkatan maupun penurunan temperatur. Salah satu parameter yang biasa digunakan untuk mengetahui kecepatan perubahan temperatur tersebut yaitu time constant. Time constant sendiri merupakan waktu yang dibutuhkan suatu proses, dalam hal ini perubahan temperatur, hingga mencapai 63,2% dari nilai akhir atau nilai steady state. Pada praktikum kali ini akan diamati hubungan antara koefisien perpindahan panas konveksi bebas dengan time constant. Ketika temperatur benda atau spesimen dipanaskan hingga temperatur tertentu dan sumber panas akhirnya dimatikan, temperatur dari spesimen tersebut akan berubah menuju kondisi temperatur lingkungan dengan jangka waktu tertentu. Hal ini terjadi karena panas yang diberikan kepada spesimen dimatikan. Dengan melakukan analisis dari hasil pengukuran temperatur dengan interval waktu tertentu, maka kita bisa mendapatkan time constant eksperimen, koefisien perpindahan panas dari konveksi bebas, dan time constant teoritis. Berikut merupakan langkah praktikum kali ini. Pertama, siapkan peralatan yang dibutuhkan. Yang kedua, ukur temperatur ruangan. Yang ketiga, letakkan spesimen yang sudah dilapisi aluminium foil pada bagian samping di atas kompor. Yang keempat, nyalakan kompor dan tunggu hingga temperatur yang diinginkan. Lalu yang terakhir, matikan kompor dan ukur temperatur spesimen. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang alat-alat dan cara kerja praktikum mode ketiga ini. Ya, alat pertamanya dibutuhkan yaitu ada kompor listrik, lalu ada spesimen, yaitu di sini saya menggunakan besi yang sudah dilapisi dengan aluminium foil. Lalu yang ketiga ada thermocouple. Langkah yang pertama yaitu kita akan mengukur temperatur ruangan terlebih dahulu. Karena di sini saya hanya menggunakan satu thermocouple, jadi saya akan menganggap temperatur ruangan konstan. Lalu yang kedua yaitu kita akan menyalakan kompor. Ya. Setelah kita menyalakan kompor, kita tunggu sampai temperatur mencapai temperatur yang kita inginkan. Di praktikum ini saya akan menunggu sampai 160 derajat Celcius. Lalu kira-kira setelah temperatur si spesimen ini mencapai 160 derajat Celcius, kompor lalu kita matikan. Setelah kita matikan, si temperatur spesimen ini masih akan terus naik. Lalu kita tunggu sampai temperaturnya menurun, dan setelah mencapai 160 derajat kembali, kita lakukan pengukuran dengan interval waktu kurang lebih 2-3 menit sekali. Kali ini saya akan membahas hasil pengukuran dan analisis. Berikut adalah hasil pengukuran dari praktikum yang telah dilakukan. Dapat dilihat di sini, praktikum dilakukan selama 60 menit dengan temperatur awal spesimen yaitu 160 derajat Celcius dan terus menurun. Di sini asumsi saya adalah temperatur lingkungan yaitu konstan 26,5 derajat Celcius. Ukuran spesimen yang digunakan yaitu panjang 50 mm, lebar 50 mm, dan tinggi 20 mm. Dari data pengukuran di samping dapat dihitung bahwa temperatur pada saat sudah mencapai 63,2% ketika time constant yaitu T sama dengan T awal
kurangi dalam kurung T awal kurangi T lingkungan dikali 0,632, yaitu 75,628 derajat Celcius. Dari perhitungan di atas dengan melakukan interpolasi pada data temperatur 79 dan 74 dapat dihitung time konstan dari eksperimen yaitu 34,30 menit. Untuk menghitung time konstan teoretik digunakan beberapa asumsi sebagai berikut. Temperatur lingkungan konstan 26,5 derajat Celcius, insulasi sempurna pada bagian samping spesimen, radiasi diabaikan, properti spesimen besi, dalam hal ini saya menggunakan besi, Cp sama dengan 460 Joule per kilogram derajat Celcius, lalu Rho 7874 kg per meter kubik. Dapat dilihat di sini properties seperti beta, V, Prandtl-Lambert, konduktivitas termal, dievaluasi pada temperatur film, di mana temperatur film ini adalah temperatur spesimen ditambah temperatur lingkungan dibagi 2. Properties ini dapat dilihat pada buku Incroc Pereira. Lalu di sini dapat dilihat juga ada Rayleigh number dengan rumus yaitu gravitasi dikali beta dikali T spesimen kurangi T lingkungan dikali specific dimension pangkat 3 dikali Prandtl-Lambert bagi V kuadrat. Sedangkan untuk Nusselt number yaitu karena di sini menggunakan plat dianggap horizontal posisi spesimen, maka menggunakan persamaan 0,54 dikali Rayleigh number pangkat 1/4 atau sama dengan H kali L bagi K. Di sini dapat dilihat hasil Rayleigh number dan Nusselt number. Dari nilai Nusselt number ini, maka kita bisa mencari nilai H dengan cara Nusselt number dikali panjang, Nusselt number dikali konduktivitas termal dibagi panjang. Ini merupakan data dari detik 0, ini seharusnya menit 0 sampai menit ke-18. Dan ini data dari menit, ini seharusnya menit dari 21 sampai 60. Ini merupakan grafik dari film temperatur, hubungan film temperatur dengan heat transfer koefisien. Dari regresi grafik tersebut, yaitu Y sama dengan 4,8359 ln X dikurangi 8,4445, kita dapat mencari H rata-rata. Dengan hasil H rata-rata adalah 11,0587 Watt per meter kuadrat Kelvin. Lalu setelah kita mengetahui nilai koefisien perpindahan panas rata-rata ini, maka kita bisa mencari time constant teoretik, yaitu Rho dikali Cp dikali V, volume, dibagi luas permukaan, dikali koefisien perpindahan panas. Kita mendapat nilai 6.550,6 detik, atau 109,17 menit. Nah, dari hasil analisis dapat dilihat bahwa time constant teoretik dan eksperimen berbeda. Time constant eksperimen 34,3 menit, time constant teoretik 19,17 menit. Adanya perbedaan antara nilai time constant eksperimen dan teoretik terjadi karena dua sebab utama berikut. Yang pertama, aluminium foil yang digunakan sebagai material insulasi tidak bekerja secara baik. Hal ini mengakibatkan adanya perpindahan panas melalui bagian samping spesimen yang seharusnya itu terinsulasi dengan baik, tetapi karena menggunakan aluminium foil, pada kenyataannya masih terjadi perpindahan panas pada bagian samping tersebut. Dengan adanya perpindahan panas tersebut, maka seharusnya nilai koefisien perpindahan panas dan luas permukaan juga bertambah, sehingga sesuai persamaan maka time constant akan menurun. Dapat dilihat pada persamaan time constant ini, jika nilai luas permukaan dan koefisien perpindahan panas naik, maka nilai time constant seharusnya menurun. Dan dari sini dapat dilihat seharusnya time constant teoretik akan menurun mendekati time constant eksperimen. Lalu alasan yang kedua yaitu asumsi bahwa perpindahan panas secara radiasi yang diabaikan. Dengan adanya radiasi seharusnya nilai heat transfer koefisien H akan meningkat, dan sesuai persamaan time constant, jika H di sini meningkat, maka time constant akan menurun mendekati time constant eksperimen juga. Kesimpulan,
Dari hasil perhitungan didapatkan bahwa time constant eksperimen yaitu 34,3 menit, koefisien perpindahan panas rata-rata yaitu 11,0587 watt per meter kuadrat Kelvin, lalu time constant teoretik sama dengan 19,17 menit. Ada yang perbedaan antara nilai time constant eksperimen dan teoretik terjadi karena dua sebab utama, yaitu satu, aluminium foil yang digunakan sebagai material insulasi tidak bekerja secara baik. Dua, perpindahan panas secara radiasi yang diabaikan. Sekian dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.